Jamuan Buhairah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Artinya, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 40. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum teman-teman Little Darby yang solih dan solihah. Berjumpa lagi dengan Bunda Mimim. Teman-teman, kali ini Bunda Mimim akan bercerita tentang kisah Rasulullah yang berjudul Jamuan Buhairah. Teman-teman mau tahu kisahnya? Yuk kita simak sama-sama ya. Jangan lupa baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah ini Bunda Mimim ambil dari buku yang berjudul Muhammad Teladanku, seri Masa Muda, karya Kak Eka Wardana dan tim Syamil Books. Teman-teman, setelah Muhammad kecil mengajukan permintaan kepada pamannya, yaitu Paman Abu Thalib, agar ia diajak ke negeri Syam, dan pamannya itu menyetujuinya, lalu berangkatlah rombongan Muhammad kecil bersama kafilah Quraisy menuju Syam. Ketika tiba di Busra, mereka melewati rumah ibadah seorang pendeta Nasrani yang bernama Buhairah. Ia adalah pendeta yang pandai, teman-teman. Di rumah ibadahnya selalu ada pendeta dan umat Nasrani yang menuntut ilmu kepada Buhairah. Biasanya Buhairah tidak pernah menggubris rombongan Quraisy yang setiap tahun melintas di tempat itu. Namun kali ini ada yang berubah pada diri Buhairah. Ketika rombongan Quraisy termasuk Abu Thalib dan Muhammad singgah di dekat rumah ibadahnya, Buhairah memerintahkan para pembantunya untuk membuat masakan yang banyak. Buhairah berbuat begitu karena dari jendela rumah ibadahnya ia melihat hal yang aneh pada rombongan Quraisy, teman-teman. Ada awan kecil yang bergerak pelan mengikuti kemanapun kafilah pergi. Ada sesuatu atau seorang di dalam kafilah yang dilindungi awan itu dari terik matahari, teman-teman. Lalu Buhairah bergegas mendatangi kafilah yang tengah beristirahat di bawah pepohonan rindang. Dan ia pun berkata, "Hai orang-orang Quraisy, sungguh aku telah membuat makanan untuk kalian. Aku ingin kalian semua, anak kecil, orang dewasa, budak, dan orang merdeka singgah di rumahku." Salah seorang Quraisy pun bertanya, "Demi Allah, hai Buhairah, alangkah istimewanya apa yang engkau perbuat kepada kami hari ini. Padahal kami sering melewati tempatmu ini. Apa yang sebenarnya terjadi padamu?" "Engkau benar," jawab Buhairah. "Dulu aku memang seperti yang engkau katakan. Namun kalian semuanya adalah tamuku kali ini, dan aku ingin menjamu kalian. Aku telah membuat makanan dan kalian semuanya harus ikut makan." Dengan senang hati rombongan Quraisy pun masuk ke rumah Buhairah untuk memenuhi undangannya. Hanya saja Muhammad kecil tidak ikut, teman-teman, karena ia masih kecil. Ia ditugaskan menjaga perbekalan kafilah. Namun Buhairah segera saja merasakan ada sesuatu yang kurang dari rombongan Quraisy itu. Maka dia kembali mengulangi permintaannya. "Hai orang-orang Quraisy, jangan sampai ada yang tidak makan makananku ini." Salah seorang Quraisy berkata, "Hai Buhairah, tidak ada seorang pun yang layak datang kepadamu tertinggal kecuali anak muda yang paling kecil di antara kami. Ia berada di tempat perbekalan rombongan sekarang." Buhairah pun menggeleng-gelengkan kepalanya. "Kalian jangan seperti itu. Panggil dia untuk makan bersama kalian." Lalu orang-orang Quraisy itu merasa malu, teman-teman. Salah seorang dari mereka bahkan berkata, "Demi Lata dan Uzza,
adalah aib bagi kami kalau putra Abdullah bin Abdul Muthalib tidak ikut makan bersama kami." Wah, setelah Muhammad dipanggil, lalu Buhairah memeluknya dan mendudukannya bersama rombongan Quraisy yang lain. Sambil menyaksikan tamu-tamunya makan, sebenarnya mata Buhairah tertuju kepada Muhammad kecil dengan seksama. Dari hasil pengamatannya itulah teman-teman, Buhairah mengambil kesimpulan dalam hati. Anak ini mempunyai sifat-sifat kenabian. Masya Allah, ternyata Buhairah dapat melihat tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad kecil teman-teman. Jamuan pun selesai. Sambil mengucapkan terima kasih, rombongan Quraisy pun membubarkan diri menuju tempat perkemahan mereka untuk beristirahat. Namun, Buhairah tidak membiarkan Muhammad pergi. Diajaknya anak itu duduk dan bicara. Kira-kira apa ya yang dibicarakan oleh pendeta Buhairah dan Muhammad kecil teman-teman? Mau tahu kisah selanjutnya? Simak terus ya kisah-kisah Rasulullah berikutnya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.